Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, utamanya bagi pengelola madrasah dan untuk kepala dan bendahara utamanya. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi, ya semoga nanti informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, utamanya dalam pengelolaan dana BOS. Baik itu penyusunan RKAM ataupun dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Baik, di sini kemarin saya buka-buka di websitenya admin Bawean. Kemudian saya menemukan sebuah aplikasi laporan pertanggungjawaban BOS lengkap ya. Dan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada admin Bawean yang telah berbagi aplikasinya tentang LPG BOS, yang mana di sini sudah lengkap ya. Di sini ada beranda, data madrasah, data siswa, kemudian LPG, RKM dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu pengelola madrasah, utamanya bendahara BOS. Nanti di sini akan saya share di deskripsi video saya ini. Sebelumnya ini di sini akan sedikit saya menjelaskan bagaimana isi daripada LPG BOS yang telah di-share oleh dari admin Bawean. Saya kira ini aplikasinya cukup komplit dan mudah digunakan. Di sini ada menu beranda. Ini ada menu berandanya. Kemudian di sini nanti ada data jumlah siswa, kemudian jumlah penerimaan tahap 1, penerimaan tahap 2. Ini sudah terbagi menjadi 2, ini dalam 1 tahun, ini dalam 1 semester ya. Kemudian ini kita ambilnya dari mana? Dan ini dari jumlah siswanya. Dari jumlah siswa yang berapa jumlah dana BOS yang akan kita terima itu sesuai dengan data siswa kita. Misalkan di sini saya isikan 16, kita nggak perlu di sini menjumlahkan di sini kita dapat 24, enggak, nanti tergantung dari data siswa yang kita inputkan. Misalkan yang kita inputkan adalah cuma 1, nanti di sini data madrasahnya cuma 1. Nah, kemudian jumlah RP-nya nanti bisa diisi di sini. Kalau misalkan untuk madrasah ibtidaiyah itu adalah 800, kemudian madrasah sanawiyah 1.200.000, kalau madrasah aliyah 1.500.000, seperti itu. Jadi nanti datanya ini otomatis. Kalau misalkan kita isi 90 siswa ya nanti akan menjadi 90 siswa. Data madrasah bisa diisi MA, nama madrasahnya, NSM, NPCN dan sebagainya. Kepala, bendahara, nomor rekening, nomor telepon. Kemudian nama pengawas juga ya nanti bisa dilihat lah. Data madrasah, data siswanya silahkan dilengkapi. Nanti sangat juga sebagai laporan data siswa. Kemudian setelah itu di sini ada LPG-nya ya. Di sini sudah ada sebagai laporan pertanggungjawaban menunya. Yang paling utama dalam pelaporan adalah menu transaksi ini. Nah, di sini sudah terbilah menjadi beberapa bulan ya, ada 12 bulan. Nah, untuk pelaporan itu transaksinya adalah setelah kita melakukan pencairan. Misalkan pencairannya adalah bulan April, maka pendataan transaksi itu dilakukan adalah pada bulan April. Kalau misalkan Januari dan sebagainya itu sebagai hutang gitu ya. Tapi untuk transaksi pembayaran misalkan bulan April tetap bulan April. Kalau misalkan di bulan Mei
berarti ada transaksinya di bulan Mei. Misalkan April seperti ini, pembayaran hutang madrasah misalkan di bulan Januari kan, fotokopi apa ya. Nah, ini dicatatkan ya setelah dana kita cairkan atau dana kita terima. Nah, ini sudah sesuai sudah ada bulan-bulannya, tinggal ngeklik, nanti tinggal ngisi. Nah, nanti kita sudah tidak perlu membuat daripada BKU. Nanti BKU-nya di sini sudah ada ya, sesuai dengan transaksi yang kita catatkan di bulan pada bulan. Nah, pada bulan April misalkan ya, pada bulan April di sini diterima transfer dana pos tahap 1 41.400. Kemudian di sini ada transaksi akomodasi pencairan dana pos belanja komputer misalkan. Nanti kita lihat dari BKU-nya. Nah, pada bulan April, nah ini dibayar biaya akomodasi pencairan, dibayar biaya belanja komputer. Nah, pada bulan Mei, nah ini kosong. Kalau kosong berarti nanti ya sudah tidak perlu diisi. Ya itu waktu itu sesuai saya lihat di video daripada admin penjelasan tentang pelaporan BOS pada tahun sesuai peraturan Juknis BOS tahun 2021. Nah, ini di BKU juga sudah tercatat ya, kemudian di buku kas tunai juga sudah tercatat ini. Nah, sudah, ini berarti satu kali transaksi kita mencatatkan sekali transaksi semuanya sudah terisikan di beberapa link. Makanya saya kira ini adalah aplikasi yang sangat membantu daripada mungkin yang selama ini saya kerjakan, mungkin transaksi sendiri, kemudian nanti di BKU ngetik sendiri, di buku kas tunai juga ngetik lagi ya, ini kan juga repot, kadang-kadang juga tidak kurang pas ya, ataupun selip, dalam arti selip. Kalau ini saya kira mungkin nggak bakal selip ya, karena satu kali kita melakukan pekerjaan yang mana nanti sudah ngelink di beberapa pembukuan yang lain. Kemudian di sini juga ada kwitansinya. Nah, di sini kwitansi juga sudah tercatatkan. Ini dilihat dulu di April. Nah, ini kwitansinya juga sudah tertuliskan sendiri ya. Misalkan kita lihat sesuai mana kwitansi yang pembayaran pada bulan apa. Misalkan bulan April ya kita ketik ataupun kita klik pilih bulan April. Di sini sudah ada. Di sini akomodasi pencairan dana BOS 300.000 ya. Ini nomor buktinya berapa, tahun anggaran berapa, ini sudah ngelink pada transaksi tadi. Kemudian di sini juga sudah komplit apa saja yang dilaporkan atau yang dicantumkan dalam pelaporan BOS. Ini juga sudah komplit ya, apa saja ya. Ada cover, checklist, kegiatan BOS atau SNP, laporan pengaduan, realisasi penggunaan. Nah, ini realisasi juga seperti itu ya. Ini sesuai dengan RKM. Misalkan di RKM di sini ada misalkan pengembangan RPP. Semester 1 1 juta, tahap 1 1 juta. Nanti di sini kan ada realisasinya, harus ini yang dilaporkan. Realisasinya misalkan di sini pengembangan RPP. Ini berapa persen yang terserap ya? Kalau misalkan yang kita serap adalah kita gunakan 1 juta maka 100%. Kalau misalkan hanya terserap 900 ya mungkin hanya 90% ya. Nah, ini kan mudah, ini sudah ngelink daripada RKM yang ngelink pada link RKM, sheet RKM. Jadi realisasinya juga misalkan di sini ya, penyelenggaraan remedial dan pengayaan ya, misalkan hanya terserap 400.000.
berarti hanya 80%. Kemudian dana yang ini untuk apa, misalkan yang lain kan, mungkin untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mungkin untuk apa ya, 100.000. Nah, tetap di sini adalah kegiatan pembelajarannya terserap 500.000 100%. Nah, ini pengembangan standar prosesnya 50%. Mungkin yang di sini ada yang lain, kita lihat aja. Oh, maaf. Nah, ini di sini ya. Kalau ini jangan dirubah, ini yang ada warnanya ini link ini kan, ataupun apa, rumus. Ini kalau kita mengetikkan di sini kan, jangan di sini juga, yang di sini. Misalkan usaha kesehatan sekolah UKS, kita gunakan 500.000. Nah, sudah 100%. Pengembangan standar proses pelaksanaan pembelajaran yang awalnya mungkin ini remedial dan pengayaan 500, ternyata hanya digunakan 400.000. Kemudian ada kegiatan lain, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 100.000. Nah, itu contoh dalam realisasi. Kemudian SPTB, ada buku SPTB, laporan kegiatan ya, laporan kegiatan, misalkan laporan penggunaan dana, laporan kegiatan PAS, penilaian akhir semester, ini juga dilaporkan ya. Misalkan dari panitianya siapa, waktu dan tempat, peserta yang hadir, panitia pelaksana, sumber dananya dari dana BOS misalkan ya, untuk mungkin untuk konsumsi ataupun untuk administrasi dan lain sebagainya, atau kegiatan ini kalau dalam LPJ BOS, kalau misalkan ada kegiatan seperti itu juga harus dilampirkan laporannya seperti ini. Ada nama kegiatannya apa, pelaksanaan ujian madrasah kemudian pelaksana MA dan sebagainya, provinsi, waktu dan tempat, kapan. Nah, ini juga harus dilampirkan kalau dalam LPJ itu laporan kegiatan ya. Kemudian ada cover, ada checklistnya. Nah, dalam pelaporan itu yang perlu kita laporkan adalah surat pengantar LPJ, permohonan pencairan dana BOS, data jumlah siswa, penerima BOS, tanda bukti BAP emis ya, surat pernyataan kebenaran dan sebagainya ya. Itu bisa dilihat nanti. Kemudian di sini, nah ini SPT surat pernyataan tanggung jawab belanja, ini sudah otomatis ya. Ini nggak perlu diisi. Nanti kalau misalkan jumlah kita terimanya ada 12 juta, kemudian yang kita gunakan berapa ya, sesuai yang dalam transaksi. Kalau dalam transaksi ini sudah memenuhi 12 juta, maka di sini yang dipergunakan ya pasti 12 juta, karena mungkin tadi masih dalam transaksinya masih hanya 1 juta, sehingga di sini dipergunakan 1 juta, jumlah sisanya masih 11 juta. Ini nggak perlu ngisi nih ya, ini sudah ngelink di transaksi, menu transaksi tadi. Jadi mungkin tinggal nggak perlu mengolah ini ya, ini sudah ngelink semua ini ya. Lembaga ini juga berdasarkan keputusan pejabat tempat komitmen, ini juga sudah sama dengan ini sudah ngelink pada menu beranda ya. Kalau ini tidak ya, ini enggak, ini sudah ngelink ini ya. Kopnya ini juga sudah bisa diganti ini ya, kopnya bisa diganti, dan Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Kemudian ada SPK ini, maaf ini nggak bisa ini. Ada pengantarnya, rekap penggunaannya, ini juga ada rekapnya penggunaan. Ini ada petunjuknya, bisa dibaca nanti petunjuknya,
tugas umum. Di sini ada kode-kodenya. Mungkin itu ya, nanti bisa kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan ini ya bisa dipelajari sendiri, karena saya kira ya sudah biasalah, hal biasa kalau misalkan menggunakan form Excel untuk bagi bendara-bendara ya. Ini pajak, pembantu pajak ini ya. Saya kira itu surat pernyataan rekening yang ini belum saya ganti ini ya. Pernyataan rekening, nomor rekeningnya ini nggak tahu ini kan, di BNI nggak dikasih. Ada ya, di belum saya catatkan ya, di apa namanya, dashboard bos ada ini kan. Format lampiran ini ya udah ada lampirannya ya, lampiran daftar penerima honor ya, kemudian lampiran honor operator juga ada ya. Ini sudah lengkap, honor kegiatan ya, bisa diklik di sini, bisa dilihat misalkan data penerima honor kegiatan, misalkan kegiatan apa ya, kegiatan tentang misalkan apa namanya, workshop ya, misalkan workshop ada apa, nah ini mungkin ada pengisi materinya siapa ataupun ada panitianya. Nah, di sini dihonorkan ada formnya ini, atau honor guru ekstra kurikuler ya. Ini lampiran-lampirannya ya, bulan Juni. Page bos. Saya kira itu, mungkin nanti kalau ada suatu hal ya bisa kita tanyakan, kita bahas bersama-sama ya, karena di sini saya juga masih belajar. Itu aja saya kira. Selamat mencoba, semoga kita semuanya dalam perlindungannya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.